Oke, selamat datang kembali ya. Kali ini kita mau bedah lebih dalam nih soal materi yang Anda bagikan. Ada transkrip video Ustadz Aidil Al-Ahkab ya, tentang koreksi kesalahan umum baca Al-Fatihah. Betul. Fokus kita pengen paham kenapa sih baca Al-Fatihah itu kudu bener banget, dan juga apa aja kesalahan yang mungkin kita nggak sadar ya. Mhm. Yang ternyata bisa, wah bahaya juga ya, bisa ngubah makna atau malah, sholatnya jadi nggak sah gitu kan. Mmm, Mari kita coba gali. iya bener banget. Al-Fatihah ini kan, fundamental ya. Maksudnya dia rukun sholat. Ada hadisnya juga jelas, nggak sah sholat orang kalau dia nggak baca Al-Fatihah. Nah, yang ditekankan sama Ustadz Aidil di materinya itu, kesalahan fatal yang sampai ngubah makna, itu serius akibatnya buat ibadah kita. Mau sengaja atau ya nggak sengaja sekalipun. Wah, jadi bukan cuma soal, katakanlah, bagus nggaknya lantunan gitu ya. Tapi ini intinya bisa sampai ke sah atau nggak sah. Tepat. Kalau salahnya mengubah makna ayatnya, yaitu bukan lagi Al-Fatihah yang dimaksud syariat, gitu intinya. Makanya, belajar ini penting banget, materi itu nekenin di situ sih. Oke, oke. Nah, di materi itu kan Ustadz Aidil nyebut istilah lahan. Itu apa ya maksudnya? Bisa dijelaskan sedikit? Oke, jadi lahan itu, gampangnya, istilah buat kesalahan baca Al-Quran dalam ilmu tajwid. Nah, ada dua jenis nih yang dibahas. Pertama, lahen jali. Ini yang fatal, yang jelas salahnya, karena bisa mengubah makna. Ada 4 cakupannya. Ganti huruf, nambah huruf, ngurangin huruf, atau ganti harokat. Vokal pendek jadi panjang atau sebaliknya, gitu. Ganti huruf, tambah, kurang, atau ganti harokat ya? Iya, nah, salah satu haja dari lahan jali ini kejadian pas kita baca Al-Fatihah dalam sholat, kata materi ini sholatnya bisa batal. Fatal kan? Waduh, oke, itu yang fatal. Terus jenis yang kedua tadi apa? Yang kedua itu lahn khafi. Ini kesalahannya lebih tersembunyi atau ringan lah. Nggak sampai mubah makna. Tapi lebih ke kesempurnaan sifat huruf sama kaidah tajwid. Contohnya qalqalah yang kurang mantul atau gunnah yang kurang dengung. Oh, jadi lebih ke teknis tajwidnya ya? Betul. Walaupun ringan karena nggak ubah makna, lahn khafi ini tetap harus dihindari. Imam Ibnul Jazari kan bilang, baca Quran pakai tajwid itu hukumnya wajib. Kalau ninggalin tajwid, bisa dosa. Jadi, bacaan yang masih ada lahn, mau jali atau khafi, itu belum dianggap sempurna tajwidnya. Baik, baik. Nah, ini nih bagian yang kayaknya paling kena ke kita-kita ya. Di materi itu kan ada contoh-contoh spesifik kesalahan yang sering banget kejadian di Al-Fatihah. Iya, betul. Nah, Ustadz Aidil itu ngasih beberapa kelompok kesalahan umum ya. Misalnya nih, kesalahan ganti huruf yang bunyinya mirip tapi beda makhraj atau sifatnya. Contoh paling sering mungkin di ta'awuz ya, a'udzu. Huruf ain-nya kadang jadi kayak hamzah. Bunyinya a'udzu. Oh iya, ya, sering dengar itu. Atau di alhamdu. Harusnya kan ha tebel dari tengah tenggorokan. Kalau jadi ha tipis dari bawah tenggorokan, wah itu fatal. Artinya bisa geser jauh, dari segala puji jadi kematian. Serius, sampai segitunya ya? Iya, atau ain di al-alamin, artinya kan semesta alam. Kalau jadi hamzah, bisa jadi artinya rasa sakit. Ini semua lahnu jali, fatal. Gara-gara satu huruf ya, maknanya bisa kemana-mana. Ada lagi kelompok kesalahan lain? Ada lagi kesalahan soal panjang bacaan mat atau penekanan tasydid. Ini juga krusial. Contohnya di Maliki Yaumiddin. Kalau ki-nya dibaca kepanjangan, jadi Maliki, itu maknanya bisa jadi seolah-olah kita yang ngaku milikulah hari pembalasan. Padahal harusnya pemilik hari pembalasan. Wah, beda tipis tapi artinya jauh ya. Banget. Terus yang penting banget juga di iya kana abudu. Itu kan ada tasdid di huruf ya. Nah, kalau tasdidnya hilang atau kurang neken, jadi kedengeran iyaka. Itu artinya bisa melenceng parah. Dari hanya kepadamu kami menyembah, bisa jadi kepada cahaya matahari kami menyembah. Ngeri kan? Astaga. Cuma gara-gara tasdid kurang jelas ya. Presisi banget ya berarti bacaan Quran itu. Tepat sekali, harus presisi. Kelompok lain lagi kesalahan sifat huruf atau makhrajnya kurang pas, meskipun hurufnya nggak ketukar. Misalnya di
Ihdina syiratal mustaqim. Huruf H di ihdina itu harusnya dari tenggorokan bawah, bukan dari dada. Kadang orang salah di situ. Hmm. Terus huruf Qaf di mustaqim. Meskipun dia kasroh, ki, sifat tebalnya istilah harus tetap ada. Jangan sampai bunyinya jadi kayak kaf atau terlalu tipis gitu. Oke. Nah, di akhir, waliddallin, mad atau panjang di huruf dod, itu kan mad lazim, wajib 6 harokat, nggak boleh kurang. Terus tasjid di dotnya juga harus jelas, ada penekanan. Oh ya, sama huruf lam sebelum dot itu, waliddall, lamnya tipis, jangan ikut ditebelin kayak dotnya. Dengar detailnya gini, apalagi soal bunyi huruf yang mirip-mirip atau sifat tebal tipis, rasanya agak susah ya kalau cuma dengerin penjelasan gini aja buat bisa benar-benar pas. Nah, itu dia poinnya. Dan ini langsung nyambung ke solusi yang ditekankan Ustadz Aidil di materinya. Sadar sama potensi kesalahan ini, itu langkah awal yang bagus banget. Tapi langkah berikutnya yang paling penting itu ya belajar langsung istilahnya talaki sama guru yang memang ahli. Oh, jadi harus ketemu guru langsung ya? Idealnya begitu, karena teori aja nggak cukup, apalagi buat ngelatih makhraj, tempat keluarnya huruf, sama sifat-sifatnya. Guru itu bisa dengar langsung bacaan kita, koreksi langsung di tempat, biar pas gitu sesuai kaidah tajwid riwayat yang kita pakai. Di Indonesia kan umumnya Hafs an Asim ya. Oke, jadi jelas ya kesimpulannya. Al-Fatihah ini bukan cuma hafalan biasa, tapi pilar sholat yang detail banget aturan bacanya. Kesalahan fatal, lahan jali tadi, bisa ngaruh ke sahnya sholat. Kalau kesalahan ringan, lahan hofi, itu ngurangin kesempurnaan tajwid yang hukumnya wajib dijaga. Iya. Contoh-contoh tadi benar-benar bikin melek sih betapa pentingnya presisi dalam membaca Al-Fatihah. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan penting ya buat Anda semua yang dengerin. Setelah tahu detail-detail krusial ini, kira-kira gimana nih langkah Anda selanjutnya? Supaya bacaan Al-Fatihah kita di sholat nanti nggak cuma jadi rutinitas aja, tapi benar-benar kita ucapkan dengan sadar, dengan benar maknanya, dan sesuai kaidah tajwid yang udah Allah turunkan. Ini bisa jadi awal perbaikan ibadah kita loh. Pemikiran yang penting banget buat dibawa pulang. Oke deh, sekian dulu ya kupasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di